Assalamualaikum. Salam kopi hitam. Biar tetap semangat selalu siapkan kopi hitam. Biar tetap semangat ya. Oke, ketemu lagi sama gue di Mas Recycle Channel. Kali ini kita akan memanfaatkan sebuah UPS bekas yang sudah tidak terpakai ya. Saya mendapatkannya dari salah seorang teman yang ya kita sebut saja namanya si Gondrong. Dia memberikannya kepada saya dikarenakan unit ini sudah rusak. Ternyata setelah coba saya cek, kerusakan hanya pada baterainya saja ya. Di mana baterainya sudah drop atau sudah rusak. Oke, kali ini saya akan memanfaatkannya sebagai power inverter ya, di mana peruntukannya nanti akan saya gunakan untuk membackup keperluan listrik di rumah ya, di mana jika terjadi pemadaman listrik oleh PLN. Oke, untuk mengetahui berapa beban yang dapat di backup oleh UPS bekas atau power inverter ini nantinya ya, kita harus melihat spesifikasi dari unitnya dulu ya. Oke, mungkin bisa tolong di zoom ya. Oke, kita akan coba cek nameplate-nya ya. Di sini tertera untuk power 650 volt ampere, input 220 sampai 240 volt AC, output 220 volt sampai 240 volt AC. Sedangkan frekuensi untuk di dalam ini ya sekitar 50 sampai 60 Hz ya pasti. Di sini tertera untuk power 650 volt ampere ya. Artinya ini adalah daya semu ya. Dimana untuk mengetahui daya aktif atau daya nyatanya, kita harus mengetahui KOSPI atau faktor daya biasanya. Sedangkan faktor daya itu sendiri dapat berubah-ubah ya. Ranknya di kisaran 0 sampai dengan 1. Oke. Dimana salah satu faktor yang mempengaruhi faktor daya adalah adanya beban daya reaktif. Atau bisa dikatakan adanya daya yang digunakan untuk menghidupkan beban induktif. Yang berarti adanya daya yang dikeluarkan untuk menghidupkan unit atau perabotan rumah tangga yang memiliki prinsip kerja induksi magnetik ya. Seperti kipas angin misalnya, atau AC, kulkas, segala sesuatu yang berprinsip kerja menggunakan induksi magnetik ya. Atau seperti inverter yang menggunakan trafo ya, juga sama berprinsip kerja induksi magnetik. Dan lain-lain pastinya. Oke. Untuk mengetahui ini kita harus menghitungnya ya. Oke, langsung saja coba kita kalkulasi ya, agar kita dapat mengetahui berapa beban maksimal yang dapat di backup oleh power inverter ini nantinya. Oke, mari kita hitung. Oke. Untuk dapat mengetahui berapa besar beban yang akan di backup oleh UPS ini nantinya ya, kita akan menghitungnya. Oke. Di sini kita ketahui untuk S atau daya semu adalah 650 volt ampere ya. Dan di sini kita harus mengetahui KOSPI atau faktor daya. Oke. Saya akan menjelaskan sedikit ya. Untuk faktor daya nilainya itu berubah-ubah ya. Dia memiliki rank di kisaran 0 sampai dengan 1. Oke. Seperti yang saya jelaskan tadi, salah satu yang mempengaruhi faktor daya adalah adanya beban daya reaktif. Oke. Adanya beban daya reaktif. Maka jika beban daya reaktif lebih besar dari daya aktif, maka dapat dipastikan nilai faktor daya akan semakin kecil ya. Makin kecil.
Dan juga sebaliknya ya, jika beban daya reaktif lebih kurang dari daya aktif, maka nilai faktor daya akan semakin besar. Artinya seperti ini. Jika nilai faktor daya akan semakin kecil, artinya kita akan cenderung melakukan pemborosan. Karena adanya beban yang dikeluarkan untuk menghidupkan beban daya reaktif. Seperti itu ya. Dan sebaliknya, jika beban daya reaktif lebih kecil dari daya aktif, maka efisiensi kita terhadap pemakaian listrik akan semakin maksimal. Artinya kita tidak melakukan pemborosan. Oke, kira-kira seperti itu ya. Sebetulnya untuk dapat mengurangi atau memperbaiki nilai cost peak, kita dapat melakukannya seperti mengurangi beban induktif tadi ya, seperti pompa, AC, kipas, dan lain-lain. Dan juga kita menambahkan sebuah kapasitor bank. Tapi di sini kita tidak akan menjelaskan untuk hal itu lebih spesifik ya. Mungkin nanti kita akan membahasnya di video lain kali ya, di video berikutnya. Oke, di sini kita hanya menghitung ini aja ya. Oke, diketahui daya semu sekian ya, 650 volt ampere. Maka untuk Kospi atau faktor daya sendiri, untuk dapat mengukurnya kita harus menggunakan alat ukur Kospimeter. Hanya saja kita tidak memilikinya ya. Oke, kita ambil pukul rata aja ya, pukul jalan tengahnya 0,8 ya, di kisaran seperti itu ya untuk rumah ya. Maka kita ketahui untuk P sama dengan S kali Kospi. Hasilnya adalah angkanya di sekitar di 520 watt ya. Dengan kata lain, daya yang akan dapat di backup ini maksimal 520 watt dan tidak bisa lebih. Jika kita kelebihan menggunakan daya yang telah ditentukan, maka kemungkinan pasti fuse ini akan putus. Oke, seperti itu ya kira-kira ya. Oke, kita akan mulai langsung melakukannya ya. Kita akan merubah menjadi sebuah power inverter yang setelah kita dapatkan ya, berapa besar daya yang dapat di backup oleh power inverter ini nantinya, maksimalnya di kisaran 520 watt ya. Oke, di sini saya akan mengganti baterai bawaannya ya. Di sini untuk baterai bawaannya mungkin bisa tolong di zoom ya. Untuk baterai bawaannya sendiri di sini menggunakan baterai 12 volt 7 Ah ya. Sedangkan kita nantinya akan menggantinya menggunakan baterai yang lebih besar agar kapasitas pemakaian juga nanti kita akan lebih banyak. Oke, baterai di sini saya menggunakan baterai 12 volt 60 Ah. Oke. Saya juga menyiapkan alat-alat seperti ini ya. Di sini saya membutuhkan ampere meter atau tang ampere, kabel jumper ya, sordel, tang, obeng, dan solasi pastinya. Saya juga menyiapkan sebuah stop kontak seperti ini yang saya desain seperti ini, supaya nantinya saya bisa memasang tang ampere ya, agar kita dapat membaca berapa ampere yang kita gunakan. Oke, untuk bebannya sendiri, untuk nanti saya coba untuk simulasi tes beban yang kita gunakan, saya menggunakan televisi, kipas angin, sebuah lampu LED ya, dan sebuah kipas angin lebih kecil dari yang tadi ya. Oke, langsung saja kita akan mencoba memasangnya ya. Oke. Cukup berat ya. Oke. Kita akan mulai merakitnya ya. Saya menggunakan kabel jumper untuk dapat kita jumper ke baterai yang telah kita siapkan. Oke. Ya, ini dia. Di sini untuk kabel jumper sudah saya modifikasi sedikit ya, agar lebih mudah dalam pengaplikasiannya. Ya, seperti ini ya. Positif ketemu positif ya,
dan negatif ketemu negatif, karena ini adalah arus DC atau direct current yang tidak bisa dibolak-balik, berbeda dengan arus AC atau alternating current. Oke. Oke, kita connect. Kebetulan untuk baterainya dalam kondisi penuh ya. Saya charger seharian. Oke, saya coba nyalakan. Oke, nyala ya, hidup ya. Sepertinya suara alarm buzzernya cukup mengganggu ya. Sebaiknya kita copot saja supaya tidak berisik. Oke, kita off dulu. Oke, kita copot dulu untuk buzzernya. Oke. Oh ya, ini dia. Sambil menunggu sordelnya panas ya. Ya, udah panas ya. Kita akan copot untuk buzzernya agar suara alarmnya tidak begitu mengganggu ya. Oke. Ya. Sudah terlepas ya. Oke, kita akan nyalakan. Ya, kita nyalakan saja. Di sini tertera penuh ya. Di sini ada 1 2 3 4 5 strip baterai. Berarti kondisi baterai ini memang full. Oke. Dan kita akan mulai memberikan beban pada power inverter ini. Ya, ini dia ya. Ini ya. Saya mencolokkannya sini ya, di output dari power inverter. Oke. Revisi. Oke. Kipas ini aja kita nyalakan juga, panas. Dan saya juga sudah menyiapkan sebuah lampu ya. Oke, nyala ya. Satu lagi. Kipas angin. Ya, ini dia ya. Kita gunakan kipas angin, televisi, kipas angin 2 ya. Dan sebuah lampu. Ya, ini dia. Oke. Di sini ya, ini kondisi display dari power inverternya. Dan ini tampilan dari baru 0,43 ya. Di sini tidak ada yang disembunyikan ya. Di sini memang kita benar-benar mengeluarkan menggunakan output dari sini ya. Nah, ini dia kabelnya. Oke. Kabelnya, dan ini dia. Nah, ini dia ya. Oke. Ya, di sini kita mendapatkan ampere sekitar 0,43. Untuk mengetahui beban yang dikeluarkan oleh ini, berarti rumusnya adalah 0,43 dikali voltase ya, 220 volt. Oke. Yang jadi pertanyaan adalah berapa lama power inverter ini dapat membackup beban yang kita gunakan ini pada saat padam listrik nantinya. Artinya di sini saya tidak membutuhkan sebuah genset ya.
Karena dengan cukup menggunakan power inverter buatan ini, saya bisa membackup beban sekitar 0,43 ampere. Artinya ya hanya untuk dalam waktu kondisi pemadaman listrik, dengan kondisi yang tidak memiliki listrik atau tidak dapat menyalakan unit apapun, rasanya sangat jenuh ya. Alangkah baiknya jika kita telah terbantu dengan dapat menyalakan sebuah TV, kipas angin, dan lain-lain. Ya, kita masih dapat menikmati sebuah hiburan ya pastinya. Oke, langsung kita hitung aja. Oke. Ya, kita ketahui rumus dasarnya seperti ini ya. Oke. Oke, rumus dasarnya P sama dengan daya. Satuannya adalah watt. Oke, sedangkan V adalah voltase atau tegangan ya. Atau tegangan. Satuannya adalah volt. Dan I adalah watt arus. Satuannya adalah ampere. A atau ampere ya. Oke. Ya, kita ketahui tadi beban yang kita gunakan adalah 0,43 ya. Ya. Beban yang kita gunakan beban atau P ya pastinya ya. P sama dengan ini yang kita butuhkan ya. Oke, kita kasih rumus di sini. Untuk nyari P kita harus ya V dikali I. Ya kan, untuk mencari V adalah P per I. Ya, untuk mencari I kita menggunakan rumus P per V. Oke. Di sini kita harus menemukan ini ya. Diketahui I sama dengan bebannya tadi kita ketahui berapa? Lupa saya. Oh ya, sorry. Diketahui bebannya atau daya yang arusnya ya, kuat arus I sama dengan 0,43 ampere tadi ya. Oke. Dan voltasenya berarti 220 volt ya. I sama dengan 220 volt. Oke, yang kita tanyakan adalah maka P sama dengan ya V dikali I. 220 volt dikali 0,43. Maka wah, di sini saya membutuhkan kalkulator ya. Coba tolong dibantu kalkulator. Berapa hasilnya? 0,43 dikali 220. 0,43 dikali 220 volt. 94,6. Hasilnya adalah 94,6 watt ya. Oke, di sini kita bulatkan aja ya menjadi 95 watt ya. 95 watt. Ya, ini dia. Hasilnya adalah 95 watt. Di sini yang dipertanyakan adalah berapa lamakah power inverter dengan kapasitas baterai 60 Ah ini dapat membackup beban 95 watt. Itu yang akan kita jawab ya. Oke. Ya, ini. Ya, diketahui baterai berapa tadi? P sama dengan
95 watt. 95 watt dan voltasenya V dan I voltasenya berarti kita gunakan ini yang kita ukur kan kapasitas baterai ya, berarti 12 volt ya. 12 volt. Dan ampernya tadi 60 Ah ya. 60 Ah. Oke. Berapa lah berarti waktu pemakaian ya. Sama dengan nol bla 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 95 watt per 12 volt. Oke, tolong dibantu berapa? 95 per 12. Berapa sih ya? 95 bagi 12. 0,7,9 sekian berapa? 91. 91 lah ya. Oke. Oke, dengan kapasitas maka 60 per 7,91 sama dengan berapa sih ya? 60. Tolong dibantu kalkulator. Dibagi 7,91. Tujuh koma 7, berapa ya? 7,5 ya. Berarti kita ketahui untuk waktu pemakaian adalah yang bisa kita gunakan ya. Pemakaian baterai ya. Adalah 7, berapa tadi? 5. 7,5 jam ya. 7,5 jam. Oke. Saya sedikit memberikan penjelasan ya. Waktu 7,5 jam ini artinya baterai dengan kapasitas ampere 60 Ah ini habis akhirnya ya. Tidak tersisa. Di sini kita membutuhkan efisiensi baterai agar masa pakai baterai itu lebih awet pastinya, tidak cepat rusak. Oke, kita berikan efisiensi sekitar 20%. Efisiensi baterai ya. Baterai sekitar 20%. Maka 20% dari 7,91 ya. 7,91 dikali 20%. Berapa hasilnya? Sorry. 7,91 dikali 20%. 1, berapa ya? 20%. 1,5 ya hasilnya. Hasilnya adalah 1,5. Artinya ini adalah 1,5 jam ya. Maka durasi pemakaian yang aman atau safety untuk baterai dengan kapasitas 60 Ah ini adalah ini ya. 7,5 jam dikurang 1,5 jam. Maka hasilnya adalah 6 jam ya. 6 jam. Oke.
6 jam dengan beban di 95 watt. Oke. Dengan ini artinya jika kita memberikan beban 95 watt, maka baterai ini dapat membackup selama 6 jam. Jika kita menggunakannya 100 atau mungkin 200 watt ya otomatis waktu pemakaian akan berkurang ya, bisa turun di angka 4 atau 5 jam. Ya, seperti itulah kira-kira ya. Oke. Setelah ini kita akan memasangnya ya, setelah kita coba memberikan beban dan berfungsi dengan baik, kita akan merakitnya dan merapikannya ya. Ya. Dengan demikian, secara matematis ya harusnya seperti ini ya. Jika kondisi baterai ini dalam kondisi prima atau kondisi baik, maka secara matematis ya inilah hasilnya. 6 jam. Ini sudah dipotong dengan efisiensi baterai. Jadi secara aman baterai itu tidak akan cepat rusak, artinya tidak mengganggu usia pemakaian ya. Oke, baiklah. Semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa klik like and subscribe agar channel ini dapat berkembang dan terus memberikan video yang bermanfaat untuk Anda. Terima kasih.